Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda mantan memikirkanmu 24 jam non-stop. Ya. Jadi mungkin kita sangat sering bertanya-tanya ke dalam hati kita ya. Apakah kemudian mantan masih memikirkan kita seperti halnya kita selalu memikirkannya? Padahal mantan kelihatannya selalu menjauhi kita, amat sangat membenci kita. Apakah bisa orang yang membenci kita kemudian memikirkan kita? Karena rumusnya kan sederhana. Orang tidak akan kembali kalau dia tidak kangen dan tidak butuh. Orang tidak akan kangen dan tidak butuh jika dia tidak pernah ingat. Nah, jadi kalau kita pengen mantan kembali kepada kita, ini kembali, kangen, butuh, ingat. Nah, maka kuncinya di sini harus jalan dulu. Dia harus ingat kepada kita. Kalau dia ingat kepada kita, dia akan kangen dan butuh kepada kita. Kalau dia kangen, maka dia akan kembali kepada kita. Sangat sederhana, ya. Jadi kuncinya ingat dulu. Kalau dia ingat, maka peluang dia untuk kembali itu sangat besar. Jika dia sudah tidak pernah ingat, maka dia tidak akan pernah kembali. Nah, sekarang bagaimana? Apakah mantan masih ingat kepada kita? Apakah mantan pernah memikirkan kita? Padahal tadi dia sangat membenci kita, amat sangat membenci kita. Ya, pokoknya kalau melihat ada sepeda motor seperti sepeda motor kita, dia pilih parkir di tempat lain. Padahal itu bukan sepeda motor kita. Saking dia bencinya kepada kita. Kalau kita akan datang ke suatu tempat dia tahu, maka dia lebih memilih untuk tidak datang. Kalau kita sekolah di sekolah yang sama, kuliah di kampus yang sama, kan biasanya alumni-alumni itu membuat grup WhatsApp ya. Dia di grup WhatsApp itu. Begitu kita masuk ke grup WhatsApp itu, maka mantan memilih untuk keluar. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mantan pernah memikirkan kita? Sesungguhnya mantan yang memikirkan kita 24 jam non-stop itu ada tandanya. Nah, sebelum kita bahas lagi tandanya lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan saya baca beberapa komen, Ustadz, amaliyahnya mana? Amaliyahnya banyak, tersebar di begitu banyak video-video di channel kesayangan kita ini. Maka dilihat video-video yang kemarin ya. Berdoa kepada Allah, memohon petunjuk kepada Allah, memohon agar dipertemukan dengan amaliyah yang paling cocok untuk kita, dengan amaliyah yang paling mustajab untuk kita amalkan. Ya, banyak tuh yang kemudian berdoa, memohon kepada Allah, memohon petunjuk. Lagi membuka aplikasi YouTube-nya, tiba-tiba salah satu video kita muncul, amaliyah, diamalkan, alhamdulillah terkabul apa yang menjadi keinginannya. Ya, nah jadi
Kalau masih banyak yang bertanya, mungkin baru bergabung ke channel kita ini, amaliyahnya mana? Amaliyah di channel kita ini banyak, ya. Tetapi tidak semua video memang ada amaliyahnya. Ada yang isinya nasihat, ada yang isinya mungkin membahas tentang curhat teman-teman dan seterusnya, ya. Nah, yang amaliyah dilihat ke video-video sebelumnya, ya. Semoga Anda ketemu dengan amaliyah yang memang berjodoh dengan Anda, ya, insya Allah. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana tanda dari mantan yang memikirkan kita 24 jam non-stop. Jadi sesungguhnya ketika mantan membenci kita tidak perlu sedih, ya. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika mantan membenci kita, semakin besar kebenciannya kepada kita, maka semakin besar pula waktu yang dia habiskan untuk memikirkan kita. Ya. Orang yang ingin membenci seseorang, apalagi seseorang itu yang pernah dia cintai, maka dia butuh alasan, ya. Untuk membenci itu orang butuh alasan, butuh logika, butuh argumentasi, ya. Apalagi memang tidak ada sesuatu yang bisa dia benci dari diri kita, sehingga dia harus berpikir keras tuh apa yang perlu dibenci, ya. Kenapa dia harus membenci kita? Kalau dia tidak menemukan apa yang bisa dia benci dari kita, maka dia berimajinasi, ya, sesuatu yang mungkin membuat dia kemudian bisa membenci kita. Sehingga, ya, mantan yang membenci itu sesungguhnya dia selalu memikirkan kita. Dia selalu mencari alasan agar bisa membenci kita. Dan semakin besar kebencian yang dia tunjukkan, maka semakin sering pula dia memikirkan kita. Malam hari pun masih mikirin kita, karena mencari-cari sesuatu yang bisa dia benci. Kalau dia terus memikirkan kita, kan sampai ke mimpi-mimpi itu. Kalau ke mimpi-mimpi artinya 24 jam dia terus memikirkan kita, ya. Nah, dan sesungguhnya, ya, ketika memang hati itu kan dia selalu jujur tuh hati. Kalau dia tidak suka, dia akan mengarahkan pikiran untuk membenci. Ketika hati itu tidak membenci, maka dia akan mengarahkan pikiran, ya, untuk tidak membenci, untuk mencintai dan seterusnya. Nah, ketika sekarang pikirannya yang lebih dominan, kan, memikirkan cara untuk membenci kita, tetapi hatinya tidak. Pada akhirnya pikirannya juga akan merasa lelah, capek, terus memikirkan apa yang bisa dibenci dari kita. Pada saat pikirannya lelah itulah kemudian hati yang akan mengambil peran yang lebih dominan. Dan hati yang tidak membenci artinya hatinya masih mencintai. Maka itulah yang kemudian akan dia tunjukkan setelah usahanya untuk membenci kita ternyata tidak berhasil. Ya. Nah, sekarang ketika mantan menunjukkan kebencian, kadang-kadang kan kita marah, ya. Kenapa harus benci kepada saya? Ya, kita pengen bicara, kita pengen mendengarkan alasan kenapa dia membenci. Ya, padahal, ya, ketika kita ketemu dengan mantan kan sangat besar kemungkinan yang terjadi apa? Malah bertengkar. Kalau bertengkar itu awalnya sebenarnya tidak ada alasan dia untuk membenci kita, tetapi karena bertengkar dia malah dapat alasan untuk membenci kita. Maka ketika mantan sedang semangat-semangatnya menunjukkan kebenciannya kepada kita, yang terbaik apa yang kita lakukan? Kita diam. Ya. Karena dengan diam itu
maka kebencian di dalam hati mantan akan reda dengan sendirinya. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang di antara kalian marah, maka diamlah. Ya. Jadi memilih diam itu keuntungannya sangat banyak. Ya, mantan, kemarahan, kebenciannya akan reda dengan sendirinya ketika kita lebih memilih untuk diam. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.